Baik, selamat siang saudara. Kita baru saja melihat 14 Oktober 2024 kemarin ada 49 nama tepatnya diundang Prabowo Subianto, Presiden terpilih ke rumahnya untuk kemudian ya ada sesi tanya jawab dan seterusnya yang dikatakan ini potensial besar begitu, sangat potensial untuk menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran 5 tahun mendatang. Tetapi menariknya adalah ada beberapa tokoh yang datang ke rumah Prabowo kemarin dan ini merupakan menteri di era atau di kabinet Presiden Joko Widodo. Bagaimana kemudian hal ini dianalisis, dilihat dari perspektif politik? Kita akan diskusikan bersama dengan peneliti utama BRIN, ada Profesor Siti Zuhro. Prof. Zuhro, apa kabar? Halo, apa kabar juga? Kami baik-baik, Mas. Baik, terima kasih Prof. Zuhro sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi di kesempatan kali ini, Prof. Eh, Sebelum kita lebih dalam lagi tanyanya, Ya, mungkin saya ingin melihat komposisi nama-nama atau orang-orang yang kemarin dipanggil ke rumah Prabowo Subianto untuk mengisi ya. kabinet, kalau Prof. Siti Zuro melihatnya seperti apa? Iya, dari komposisi yang ada sampai semalam itu kan 49 calon menteri, katakan seperti itu Mhm. ya. Ternyata 14 diantaranya itu adalah wajah-wajah lama, artinya menteri existing saat ini gitu ya. Itu 14, perempuannya 4 orang gitu ya. Jadi yang baru-baru, wajah baru 35 orang gitu ya. Dan ini terdiri atas berbagai background, baik itu latar belakangnya politik ya, politisi, pengusaha ya, juga birokrat, akademisi, dari ormas keagamaan dan bahkan juga dari komunitas-komunitas gitu atau mungkin bisa merepresentasikan ya daerah. Hmm. Nah, dari sejumlah nama itu bisa kita lihat ya, kalau 14 dari menteri yang ini belum lagi yang hari ini gitu. 14 Ya, saja betul. itu jumlah yang tidak alang kepalang itu. Banyak banget gitu ya. Hmm. Untuk Hmm. ukuran satu pemerintahan baru. Artinya Hmm. lanjutkan ini maknanya betul-betul lanjutkan gitu. Itu untuk perspektif dari pemerintahan existing dan baru, lanjutkan. Tapi dari Hmm. masyarakat luas tentunya apa yang dilanjutkan kan itu. Legacy apa, achievement apa yang membuat harus dilanjutkan ya, di bidang apa saja yang dilanjutkan. Kalau dari 14 itu kan ketahuan ya, itu menteri-menteri baik menteri maupun Menko yang menduduki tentu tempat-tempat yang strategis, sangat strategis ya, baik itu Kementerian Keuangan, Ekonomi, Perdagangan gitu kan, BUMN gitu. Jadi hampir semuanya strategis dari 14 itu. Maka yang tersisa mungkin gitu kan, itu menteri-menteri baru yang akan diberikan kesempatan, yaitu dibukanya kementerian baru atau lembaga baru atau kementerian yang dipecah gitu. Nah, contoh Ya. mungkin KLHK tidak lagi KLHK tapi menjadi Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan kan gitu. Nah, ini yang juga banyak yang akan diciptakan baru, yang lama bisa dipecah atau bahkan merger itu, dan ini tentunya Mas Reno bukan tanpa Hmm. konsekuensi. Ini akan membutuhkan waktu yang cukup karena apa? Karena nomenklatur baru biasanya tidak cukup 1 tahun 2 tahun untuk Hmm. penyesuaian penyesuaiannya, pembenahan-pembenahannya, dan ini tidak hanya sistemnya tapi juga apa istilahnya ekosistem yang dibangun, tapi juga tentang ASN-nya itu kan diambilkan Hmm. dari mana, Berarti siapa pindah kemana. berarti cita-cita Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk bisa lari kencang tancap gas setelah dilantik agak bisa ada tantangannya dengan banyaknya atau dipecahnya kemungkinan kementerian-kementerian itu, Prof. Siti Zuro, kalau sesuai dengan yang Anda bilang tadi. Tantangan besarnya adalah bagaimana harus menciptakan kementerian lembaga baru, kementerian atau lembaga baru, Oh, sementara oke. kalau itu ciptaan baru. Nah, ini kan tidak Hmm. sesederhana itu. Maka apakah ini sudah dihitung semuanya gitu ya, dengan semua dampak-dampaknya, karena kelihatannya gitu ya.
keinginan kuat dari Pak Prabowo itu adalah bagaimana membawa Indonesia gitu cepat-cepat terbang ke ASEAN, ke internasional, Asia Pasifik Ya. seperti itu kan, menjajakan Hmm. Indonesia, Indonesia harus berperan yang sangat bagus dan sebagainya. Tapi domestik ini kan harus dibenahi. Domestik ini belum Hmm. selesai. Masalah sosial Hmm. ekonomi, sosial budaya, sosial politik, hukumnya gitu ya. Ini semua harus dibenahi secara sangat serius, tapi lalu pada saat yang bersamaan pemerintah baru harus menghadapi gitu ya pembangunan tadi itu nomenklatur baru. Lah, apakah lalu Oke. adaptasi birokrasi yang menjadi roda pembangunan nasional ini akan bisa dilakukan secara cepat? Menurut saya tidak bisa. Kami sendiri Hmm. di BRIN satu contoh gitu ya. Itu sejak pertengahan 2021 sampai 2024 itu sepanjang-panjang juga masih ada apa ya istilahnya itu mengadjust, menyesuaikan Hmm. bagaimana mengelola, menciptakan ekosistem baru karena banyaknya merger dari berbagai lembaga-lembaga yang ada. Itu satu contoh. Jadi Oke. ini pula yang harus diantisipasi karena lalu kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dan akseleratif yang diharapkan cepat menghasilkan satu achievement gitu ya, ikut Hmm. memberikan prakondisi untuk Indonesia emas, menurut saya kayaknya akan sangat berat karena time constraining gitu ya. 4 tahun saja sebetulnya pemerintahan ini ke depan, karena satu Ya, tahun ya. terakhir itu biasanya sibuk dengan pemilu, persiapan Persiapan pemilu pemilu dan sebagainya. berikutnya. Betul, betul Iya. sekali. Oke, Prof. Zuhro, ada sebuah hal yang tadi Anda katakan bahwa ada belasan dari orang yang dipanggil ini adalah menteri existing, artinya masih berada di kementerian di kabinet Pak Jokowi sekarang begitu ya. Iya. Nah, menjadi pertanyaan begini, eh, sebelum Pilpres bahkan juga santer di pemberitaan bahwa ada eh, orang-orang yang titipan begitu dari Pak Jokowi ke kabinetnya Pak Prabowo nantinya begitu. Iya, Kemudian kalau kita melihat yang sekarang narasi yang digaungkan adalah soal transisi. Tadi Prof. Zuhro mengatakan keberlanjutan begitu. Nah, betul. jadi mencoba melihat ada menteri existing di Pak Jokowi yang dipanggil Pak Prabowo kemarin lebih condong kemana, Prof. Zuhro? Lebih ke arah titipan atau lebih ke arah transisi? Tentu sebagai presiden existing gitu ya, yang sampai secara eksplisit mendukung Pilpres ya, secara gamblang bahwa karena ada motivasi lanjutkan sehingga Pak Prabowo pula yang harus dipilih kan gitu. Maka Hmm. menjadi tanggung jawab Pak Prabowo untuk melanjutkan, dan untuk melanjutkan ternyata tidak berhenti hanya cukup visi misinya saja gitu dan programnya, sekaligus orang-orang yang membantu Pak Jokowi itu dititipkan lagi. Lah ini. Jadi apakah itu artinya transisi? Rasanya lebih ke tentunya keinginan dari Pak Jokowi untuk terus melanjutkan apa yang dia lakukan dengan model-modelnya itu dan oleh menteri-menterinya itu. 14 tuh luar biasa itu. Kalau hanya 2 3 gitu mungkin lain. Ini 14 ya. 14 menteri di eranya Pak Jokowi masih memegang kembali dan itu ada di kementerian-kementerian yang sangat strategis gitu ya, sangat menentukan gitu. Maka itu pula yang janji dilanjutkan ya atau lanjutkan tadi itu tidak bisa ditawar oleh Pak Prabowo. Tentu Pak Prabowo ingin menghadirkan kebaruannya ya dalam Ya. leadershipnya, dalam kepemimpinannya karena memang Pak Prabowo bukan Pak Jokowi gitu. Dan Pak Jokowi Hmm. bukan Pak Prabowo. Bukan Pak Tentu Prabowo, ya. iya, tentu ada style, ada karakternya sendiri yang ingin dikedepankan. Lah, Hmm. untuk dalam konteks politik dan mungkin tata krama gitu ya, quote unquote tata krama Hmm. politik, mungkin dipersilahkan ya 1 tahun ya uji coba gitu, atau mungkin Hmm. 100 hari terlalu cepat gitu ya, 1 semester 6 bulan mungkin belum cukup gitu. Maka maksimal 1 tahun itu akan trial and error dengan model lanjutkan dan model kementerian sebanyak ini gitu ya. Di era Hmm. setelah Orde Baru, baru sebanyak ini sampai sudah 49, tidak tertutup kemungkinan
birokrasi kita betul-betul secara struktur itu akan sangat besar gitu ya. Untuk tidak boleh mengatain Tambun kan, besar gitu. Tapi juga tidak boleh mengatakan gembrot ya, gitu ya. Ini besar sekali gitu. Lah, dengan demikian juga untuk hari ini kita akan menunggu gitu ya, bahwa akan ada tambahan menteri dan plus juga wamen gitu. Nah, untuk wakil menteri itu bahkan disebutkan satu menteri bisa dua wamen, dua wakil menteri. Berarti ini akan terjadi fragmentasi yang cukup serius di internal birokrasi kita. Di dalam birokrasi itu, internal sendiri akan ada fragmentasi. Tidak cukup Ini menteri apakah, dengan, ya? ya, Prof, ini apakah dampak dari banyaknya atau besarnya koalisi yang mendukung Prabowo Subianto pada saat Pilpres kemarin, Prof Zuro, kalau Anda lihat? Salah satunya itu ya, dan tidak cukup hanya besarnya partai-partai yang sudah mendukung gitu ya, tapi partai-partai yang tadinya ada di luar koalisi Indonesia Maju itu ternyata ikut masuk. Lah, itu ditambah lagi oleh ajakan Pak Prabowo yang ingin mengundang semua elemen yang ada. Makanya saya sebutkan tadi itu perwakilan dari ormas beragama, perwakilan dari profesional, dari komunitas, bahkan daerah gitu kan. Baik itu Papua, Aceh, daerah-daerah Kalimantan, dan semua ingin disapu gitu ya. Bahkan minoritas gitu kan juga diadopsi, diakomodasi. Jadi politik akomodasi itu bukan tanpa resiko, Mas Rino. Pasti ada resikonya. Tidak ada negara maju tanpa ditopang oleh birokrasi yang maju. Di kasus Indonesia menunjukkan bahwa birokrasi ini sangat amat kenyang untuk diintrusi secara politik. Jadi terjadi politisasi terhadap birokrasi. Dan itu yang menyebabkan Indonesia mengapa majunya itu terhambat-hambat ya karena birokrasinya sulit netral. Apalagi kalau sudah pilkada, apalagi kalau sudah pilpres dan sebagainya. Lah ini ditambah lagi pasca pemilu ternyata gitu ya, aroma gitu ya. Politik akomodasi ini juga mengintrusi yang niatan Indonesia menjadikan birokrasinya itu adalah birokrasi kelas dunia. Bagaimana birokrasi kelas dunia bisa dibangun dengan cara-cara yang politik akomodatif? Ini yang perlu dijelaskan dan dijaminkan kepada masyarakat publik luas bahwa dengan model ini tidak akan mengganggu tentunya fungsi birokrasi sebagai roda pembangunan nasional kita itu. Baik, menarik tadi ketika Prof Zuro mengatakan menganalisis bahwa adanya menteri-menteri existing yang berpotensi untuk masuk ke kabinet Prabowo ini adalah bentuk titipan begitu. Tadi Anda sempat mengatakan hal itu. Nah, pertanyaannya begini, kalau itu adalah titipan, terlepas dari itu kinerjanya atau berdasarkan kinerja atau bukan ya, Prof. Kalau itu dititipkan, berarti kan bisa dibilang ini mendegradasi, ditakutkan ya, mendegradasi dari kepemimpinan Pak Prabowo sendiri karena bagaimanapun di awal-awal kok sudah diintervensi oleh yang sebelumnya begitu, mungkin kurang lebih begitu. Bagaimana Prof? Kesannya jadi seolah-olah Pak Prabowo itu have no choice but gitu ya. Jadi tidak punya pilihan lain selain menerima gitu. Apakah itu kompromi politik yang sudah disepakati sejak awal bahwa memang kalau dia menang adalah porsi pertamanya adalah ada deklarasi untuk melanjutkan dan komitmen untuk melanjutkan, dan oleh karena itu melanjutkan atas dasar apa komitmen itu, bentuk konkretnya apa? Bentuk konkretnya adalah semua menteri yang utama-utama tadi itu akan diposisikan kembali. Ya, jadi dijadikan menteri dengan berbagai alasan. Meskipun kita tahu syarat nomor satu adalah integritas. Lah, kan orang juga tahu siapa yang punya integritas, siapa yang tidak. Lah, kalau memang tidak boleh korupsi, mestinya memang calon menteri itu setelah dilihat gitu ya, life history-nya atau CV-nya, biodatanya, maka memang tidak boleh dipilih lagi. Nanti akan ada masalah di kemudian hari karena apa? Ya karena akan dipersoalkan masalah integritasnya atau mungkin akan terjadi di tengah jalan politisasi hukum lagi, kan itu.
Dan itu berulang-ulang, kita selalu mengulang atau mereproduksi hal-hal yang sifatnya itu tidak proper, tidak tepat. Maka mestinya kalau memang pemerintahan baru ini komitmennya tinggi sekali, kuat sekali, serius sekali untuk memberikan prakondisi yang sangat positif, kita akan take off untuk Indonesia Emas 2045, maka ini saatnya. Kalau Zaken itu di mana-mana, kabinet profesional dan kesannya itu ramping. Larinya cepat, kan gitu ya. Jadi kaya fungsi, miskin struktur, gitu. Jadi bukan berarti kalau negaranya arsipelago yang unik ini, artinya lalu kemajemukan kita yang sangat luar biasa, diartikan sebagai kekuatan, maka bukan berarti menggelembungkan jumlah kementerian lembaga. Bukan. Sebetulnya tidak sama sebangun seperti itu. Tapi meletakkan orang yang tepat, yang precise, yang akurat gitu, untuk tentunya gitu ya, posisi itu. Sehingga ketika yang bersangkutan diletakkan di satu kementerian atau lembaga tertentu, mereka sudah betul-betul ahli di bidangnya dan bisa mengeksekusi program itu tanpa harus katakan tidak menunjukkan profesionalitasnya. Nah itu baru Zaken kabinet itu. Jadi kalau Zaken kabinet tapi lebih akomodatif atau mungkin sering disebut quote unquote adalah politik dagang sapi karena akomodatif sekali gitu ya, kompromistis sekali lah, ini yang akan menyulitkan leadership dari Pak Prabowo itu sendiri. Bagaimana mengelola dengan talenta tinggi, kepiawaian yang tinggi untuk supaya semua kementerian lembaga ini fungsional. Jangan sampai disfungsional gitu. Jangan sampai tidak efektif. Kalau terjadi disfungsi kelembagaan, maka kita akan mengalami stagnasi untuk 4 tahun ke depan. Baik, Prof. Zuro terakhir, kemarin malam tanggal 14 Oktober malam itu setelah mengundang 49 orang tersebut, Pak Prabowo Subianto menyempatkan diri keluar dari rumah untuk menyapa wartawan dan ketika ditanya, Pak, kok yang dari PKS kok nggak kelihatan begitu? Pak Prabowo mengatakan mungkin awak media yang tidak atau kurang bisa peka begitu bahwa yang datang itu adalah profesional. Nah, saya mencoba memahaminya begini, ketika kalangan profesional, yes, dia profesional, tetapi ternyata dia disodorkan oleh partai politik. Iya. Bagaimana Prof. sudah melihat hal ini? Iya, dalam hal ini persyaratannya sebetulnya jelas ya, bahwa Pak Prabowo mensyaratkan kalau partai politik mengusulkan, jangan sampai orang yang diusulkan itu nantinya malah merongrong APBN, kan gitu ya. Ya, Jadi tidak betul. mau. Itu sudah bagus, eksplisit gitu ya. Terang benderang komitmennya sejak awal. Maka mungkin untuk partai-partai tertentu sekelas PKS itu berpikir berkali-kali bahwa memang ingin mempromosikan kader atau orang yang terafiliasi dengan partainya tadi itu, yang kebetulan mungkin akademisi atau profesional atau apapun, lalu dipromosikan, direkomendasikan oleh PKS dalam hal ini, dan itu fine-fine saja, bahwa itu profesional. Ya, seperti Nasdem, mendengar itu mungkin lalu kelihatannya Nasdem tidak akan mengirimkan kadernya, kan itu satu contoh. Jadi menurut saya bagus saja. Jadi partai-partai yang tadinya memang tidak berjerih payah gitu ya bersama dalam koalisi Indonesia Maju ternyata lebih rasional untuk mempromosikan ahlinya saja gitu. Tentu kalau kita mau mengusulkan alangkah ini ya alangkah tepatnya kalau orang-orang yang tidak dalam posisi politisi itu ada di posisi-posisi yang sangat strategis untuk katakan ketika dia memimpin tidak dibebani oleh kepentingan-kepentingan partai. Itu sangat bagus. Jadi ada posisi tertentu kayak Kemenq, itu pasti tidak orang partai, gitu kan? Harus profesional murni dalam arti non-partai. Nah, itu juga harus dipertimbangkan untuk posisi-posisi yang bisa menjadi indikator ya bahwa Indonesia ke depan itu bisa maju kan gitu. Nah, ini tergantung Pak Prabowo sekarang.
Apakah Pak Prabowo ini happy-happy saja akan tersandra sendiri dengan pilihan-pilihannya yang besar itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu ya. Karena kalau pendekatannya lalu koalisi besar, gotong royong, diikuti oleh pendekatan stabilitas politik, berarti tidak boleh ada keriuhan, kegaduhan politik gitu kan. Tidak boleh ada silang sengkarut pendapat dan sebagainya. Lalu apakah kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh eksekutif itu akan bisa dikoreksi secara kritis oleh lembaga legislatif? Itu pertanyaan kita. Oke. Nah, kalau tidak, maka bagaimana orkestrasi antara legislatif dan eksekutif? Apakah mereka mampu melakukan check and balances? Kalau tidak, lalu bagaimana gitu ya kekuatan sosial civil society kita? Apakah mampu Hmm. mengimbangi semua kebijakan pemerintah yang bisa jadi tidak seluruhnya itu bisa bermanfaat untuk negara bangsa gitu. Katakan ada yang Oke. distortif. Itu bagaimana terus? Siapa yang akan mengawasi? Lah ini juga harus dipikirkan kalau kita mau tentunya kembali ke asacitanya Pak Prabowo ya. Asacita pertama itu demokrasi itu kalau tidak salah. Jadi mengatakan bahwa ini kan memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Jadi memperkokoh tuh, Oke. bukan membangun lagi, memperkokoh, memperkuat gitu Mhm. kan, Mhm. demokrasi lah dan HAM. Nah di situ kalau tidak maka masyarakat sebagai pemilih waktu itu di Pilpres bisa menanyakan di mana ini posisinya kan gitu. Jadi ada hak bertanya dari masyarakat kepada Oke. pemerintah. Baik, ini kita nantikan bersama siapa-siapa saja nanti yang kemungkinan akan diundang oleh Pak Prabowo di tanggal 15 Oktober 2024. Kemudian nanti di tanggal 20 Oktober Pak Prabowo kemungkinan juga dikabarkan akan mengumumkan secara pasti begitu karena bagaimanapun Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko mengatakan bahwa ada beberapa nama yang sudah dipanggil Pak Prabowo kemarin tetapi masih belum final begitu. Ada yang sudah final tapi ada yang juga masih dipertimbangkan. Kita nantikan bagaimana nama-nama yang finalnya nanti akan keluar. Terima kasih Prof. Siti Zuhro, peneliti utama BRIN sudah bergabung sama kami berbagi analisis terkait dengan di tengah kesibukan Pak Prabowo Subianto meracik meramu komponen atau bagaimana badan struktur kabinetnya nanti 5 tahun ke depan. Terima kasih Prof. Zuhro untuk waktunya. Kita sambung di lain kesempatan. Terima Dan kasih. saudara itu tadi adalah terkait dengan diskusi kita pada kesempatan kali ini kabinet Pak Prabowo Subianto yang kemudian tadi disampaikan oleh Prof. Zuhro ada belasan nama yang menteri existing di kabinet Pak Jokowi. Apakah ini sebuah titipan? Apakah ini sebuah bentuk transisi? Bagaimana menurut Anda saudara? Jangan lupa komen di kolom komentar. Salam SCTV.